Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Ira, dengan NIM 2022-143195 dan di sebelah saya Eliza Pria Putri dengan NIM 2022-143-193. Saya Dilandika Praniwi dengan NIM 2022-143-197. Saya Devi Sindareta dengan NIM 2022-143-182. Saya Lita Ujana dengan NIM 2022-143-171. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan membahas modul ajar IPAS kelas 4. Di sini kami mengambil bab 7 topik C, yaitu tentang jual beli untuk memenuhi kebutuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modul ajar kurikulum Merdeka IPAS SD kelas 4. Di sini kami mengambil materi dari bab 7, yaitu topik C tentang bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik C yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu ada informasi umum. Informasi umum itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada identitas modul. Identitas modul sendiri adalah informasi modul yang dikembangkan, terdiri lagi, dibagi lagi menjadi yang pertama itu nama penyusun. Nama penyusunnya nama kelompok kami yang pertama Lita Ujana, yang kedua Devi Sintiaresa, yang ketiga Ira, yang keempat Eliza, yang kelima Dwi. Adapun instansi itu SD-nya, jadi SD 184 Palembang. Adapun tahun penyusunannya yaitu tahun 2024. Ada jenjang sekolah, yaitu jenjang sekolahnya di sekolah dasar, dan ada mata pelajarannya itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Fase atau kelas itu fasenya fase B, kelasnya kelas 4, babnya bab 7 tentang bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, dan topiknya topik C yaitu tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan. Adapun alokasi waktunya itu 2 JP. Yang kedua bisa dilihat yang B itu ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu diambil dari tujuan pembelajaran dari bab. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Adapun kompetensi awalnya di sini yang pertama mempelajari aktivitas ekonomi yang terdiri pada kegiatan jual beli, dan yang kedua mempelajari peran produsen, distribusi, dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi. Adapun yang C itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan akhir dari suatu pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakteristik peserta didik. Yang pertama kita bisa lihat, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis, dan yang kelima itu kreatif. Dan kelima, profil pelajar Pancasila tadi itu saling berkaitan dalam seluruh mata pelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya itu D, sarana dan prasarana, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan. Sarana itu merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Prasarana itu di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan
dalam diri peserta didik. Pertanyaan tematik di sini yang pertama ada apa alasan terjadinya jual beli? Kemudian yang kedua, di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi? 3. Apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan? Dan yang keempat, menurutmu bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? Nah, kawan-kawan, di sini kita sudah sampai di B, yaitu di kegiatan pembelajaran. Pengertiannya ialah dirancang untuk membantu siswa itu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman melalui proses pengajaran. Nah, di refleksi ini ada kegiatan topik C yang akan kita ulas. Kemudian ada asesmen atau penilaian. Nah, di sini ada pengertian tentang asesmen. Di asesmen ini ialah evaluasi sistematis untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan tujuan untuk menilai pemahaman siswa, mengidentifikasi kebutuhan siswa tersebut. Di asesmen atau penilaian sampai di kegiatan pengayaan BPB beliau. Pengertian dari kegiatan pengayaan ini ialah kegiatan atau materi tambahan agar siswa memiliki pemahaman di atas rata-rata. Nah, di kegiatan pengayaan ini peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai dari rata-rata mengikuti pelajaran dengan pengayaan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian sampai ada kegiatan remedial. Kegiatan remedial ini adalah upaya membantu siswa yang mengalami kesulitan atau tertinggal dalam pemahaman materi seperti ujian ulang atau latihan tambahan. Nah, tadi kan sudah tentang kegiatan, refleksi, dan asesmen. Selanjutnya itu 3 itu termasuk lampiran. Lampiran ini berisi tentang LKPD. Berikut ini contoh LKPD. LKPD itu sendiri memiliki arti yaitu ditujukan untuk peserta didik, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua itu adalah glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Seperti ini contoh daftar pustaka yang sedang kami buat dalam modul ajar kami. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai modul ajar IPAS. Nah, di sini sudah ada di penghujung video. Kami akhiri. Bye-bye.